Kalau PKS dan Nasdem menyambut positif pertemuan antara Anies dan Susi, lantas AHY mau diapain? Kalau Susi dianggap sosok yang tepat mendampingi Anies di Pilpres, AHY itu mereka anggap apa? Memangnya AHY itu anak kecil yang tidak layak mendampingi Anies? Atau AHY itu cuma pemain cadangan kalau tidak ada pilihan lain lagi? Atau AHY itu kayak ban cadangan kalau ban utama sudah kempes? Kasihan AHY. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Anies Senin kemarin pergi ke Pangandaran untuk bertemu dengan mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti di kediamannya. Pertemuan ini membuat banyak orang berpikir Anies sedang menawarkan Susi untuk menjadi cawapresnya. Satu hal yang pasti dari pertemuan antara Anies dan Susi, yaitu ada kaitannya dengan politik. Tidak mungkin Anies ke sana untuk liburan. Bisa jadi memang ada tawaran politik kepada Susi, tapi masih belum tahu apa itu. Kita tahu Anies pernah dirumorkan berduet dengan Mahfud MD, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, bahkan Khofifah. Semuanya kelihatan tidak begitu tertarik. Anies tentu saja kebingungan karena nama-nama tersebut adalah sosok yang bisa membantu mengangkat elektabilitas Anies. Makanya pertemuan Anies dengan Susi dianggap sebagai pertemuan awal untuk menuju duet capres dan cawapres di Pilpres. Meskipun Susi tidak jadi menteri lagi saat ini, tapi sampai saat ini dia cukup populer. Banyak yang menganggap dia salah satu menteri berprestasi dengan kata pamungkas yang populer, yaitu tenggelamkan, yang banyak dipakai buat meme di medsos. Tidak penting Susi mau gimana. Masalahnya, Mardani Alisera dari PKS menilai Susi punya semangat yang sama dengan koalisi perubahan. PKS bahkan tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai cawapres Anies. Jika cawapres Anies adalah perempuan, maka nilai tambahnya makin tinggi dan bisa memberikan peluang menang di Pilpres. Susi juga sudah ditarget oleh PKS untuk dijadikan sebagai bagian dari tim pemenangan. Itu dari sisi PKS. Bagaimana dengan sisi Nasdem? Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali juga memberikan respon yang positif ketika ditanya peluang Susi menjadi cawapres Anies. Tapi Nasdem memberikan keputusan itu kepada Anies. Kalau PKS dan Nasdem menyambut positif pertemuan antara Anies dan Susi, lantas AHY mau diapain? Kalau Susi dianggap sosok yang tepat mendampingi Anies di Pilpres, AHY itu mereka anggap apa? Memangnya AHY itu anak kecil yang tidak layak mendampingi Anies? Atau AHY itu cuma pemain cadangan kalau tidak ada pilihan lain lagi? Atau AHY itu kayak ban cadangan kalau ban utama sudah kempes? Kasihan AHY. Bayangkan Anies berangkat haji, AHY antar di bandara. Anies kembali ke Indonesia, AHY ikut menyambut padahal tengah malam. Tapi balasan yang didapat adalah AHY tidak terlalu dianggap sebagai cawapres potensial. Harapan AHY seperti bertepuk sebelah tangan. Padahal belum lama ini ada baliho besar-besar bergambar AHY dan Anies yang kompak pakai jas biru. Keduanya berpose dengan jari membentuk lambang Mercy logo Demokrat. Di baliho itu ada tulisan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Orang-orang sudah mikir AHY akan segera diumumkan sebagai cawapres. Kalau tidak, AHY tidak mungkin berkorban mengantar dan menyambut Anies dari Arab Saudi. Tidak mungkin AHY mau buang-buang uang bikin baliho besar-besar. Tapi endingnya agak mengecewakan. Di acara apel siaga perubahan, orang-orang merasa nama cawapres akan diumumkan, tapi akhirnya tidak ada pengumuman. Kalau kita berpikir dalam kacamata AHY, ini tentu sangat menyedihkan. AHY sudah pamer sana-sini, akrab dengan Anies, tapi masih kayak tidak dianggap. Bahkan Nasdem dan PKS kompak setuju kalau Susi dijadikan cawapres Anies.
Satu alam semesta seolah berkonspirasi menjegal AHY menjadi cawapres. Mungkin Demokrat merasa isu AHY ngotot jadi cawapres Anies sudah melebar ke mana-mana. Makanya baru-baru ini di akun Twitter Demokrat ada statement bahwa usulan cawapres Koalisi Perubahan sudah final dan AHY memberikan wewenang penuh kepada Anies untuk menentukan cawapres. Pertanyaannya, apakah AHY beneran sudah rela melepaskan jabatan cawapres? Atau statement itu hanya untuk formalitas saja? Bisa saja Demokrat setuju Anies tentukan sendiri cawapresnya, tapi dalam hati kita mana tahu. Bisa saja sebenarnya dalam hati nangis, tidak bisa menerima kenyataan. Ada beberapa netizen yang menyindir, ikhlas sih ikhlas, tapi kalau cawapresnya bukan AHY, takutnya Demokrat ogah-ogahan mendukung dan membiarkan Anies berjalan sendiri. Dari sini saya bisa melihat Anies punya cara jitu untuk mengunci koalisi. Caranya adalah menunda mengumumkan nama cawapres. Kemungkinan besar Anies akan mengumumkan di menit-menit terakhir. Tujuannya supaya koalisi tidak bubar. Logikanya, kalau Anies mengumumkan sekarang dan ada salah satu parpol yang tidak senang, mereka bisa saja cabut dan koalisi bisa bubar. Tapi kalau diumumkan di menit terakhir, waktunya sudah mepet dan parpol yang protes tidak punya waktu untuk pindah koalisi. Ini persis seperti Demokrat dulu yang merasa ditikung oleh Sandiaga Uno yang menjadi cawapres Prabowo, sehingga muncul istilah Jenderal Kardus. Demokrat kelihatan sakit hati, tapi tidak bisa kemana-mana lagi karena waktunya sudah habis. Akhirnya tetap di gerbong Prabowo, tapi sakitnya mungkin masih membekas hingga saat ini. Keyakinan orang-orang masih belum berubah bahwa kalau AHY jadi cawapres, Nasdem tidak setuju. Kalau AHY tidak jadi cawapres, Demokrat yang tidak setuju. Dari luar AHY kelihatan ikhlas kalau dia tidak jadi cawapres. Tapi isi hati, mungkin cuma AHY sendiri yang tahu. Kalau saya pribadi, saya berharap AHY cukup dewasa untuk ikhlas memberikan mandat kepada Anies untuk menentukan cawapres. Kita semua pasti berharap AHY ikhlas seandainya gagal jadi cawapres dan tetap di koalisi perubahan. Kalau Demokrat misalnya gabung dengan PDIP, rasanya aneh. Kelakuan Demokrat selama ini tidak cocok disandingkan dengan PDIP. Partai yang isi dalamnya banyak kader aneh. Agak lucu kalau sampai gabung ke koalisi PDIP. Demokrat bagusan tetap bersama Nasdem dan PKS. Toh, Anies mau gimana pun sudah tidak ada peluang menang, siapapun cawapresnya. Dengan demikian, Nasdem, Demokrat, dan PKS akan menjadi oposisi dan tidak dapat apa-apa. Ini lebih bagus ketimbang misalnya Demokrat gabung dengan PDIP dan AHY dapat posisi menteri. Selama ini kita lihat dia ngomel melulu, masa dijadikan menteri? Kira-kira kalian setuju nggak? Semoga AHY ikhlas dan membebaskan Anies menentukan cawapres. Tapi kalau AHY dalam hati sebenarnya masih belum rela, ya itu urusan dialah. Yang sedih kan dia sendiri. Itulah akibat terlalu bernafsu jadi cawapres. Ketika terpeleset sedikit saja, hati langsung terpecah belah. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.